Mendung Tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 269 sampai episode 270. Apakah Anda bercanda lagi? Episode 269. Li Fei gemetar ketakutan dan bertanya dengan gugup, Tuan Landen Sen, apakah Anda bercanda lagi? Apakah kamu pikir aku seperti lelucon? Lagi pula, itu hanya Yuan Ye, tidak sulit bagiku untuk menyelesaikannya. Landen Sen mencibir. Li Fei memiliki kulit kepala mati rasa, dan Landen Sen terlalu berani. Dia buru-buru berkata, Tuan Landen Sen, saya tidak bermaksud seperti itu. Alasan utamanya adalah bahwa geng Hualong adalah cabang dari Persekutuan Naga Hitam, dan Yuan Ye sebenarnya adalah kader Persekutuan Naga Hitam. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda dapat masuk ke Persekutuan Naga Hitam. Mendengar ini, Landen Sen sedikit tidak bahagia, dan menamparkan bibirnya, Yuan Ye hanya sampah bintang 4, jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Bisakah Perkumpulan Naga Hitam mengirim Master Bintang 6 untuk berurusan dengan saya untuk Yuan Ye? Ini. Mungkin tidak. Li Fei terkejut sejenak, dan kemudian dengan hati-hati merespons. Apa konsep Master Bintang 6? Jangan bilang Anda pernah melihatnya. Li Fei belum pernah mendengar seperti apa Master Bintang 6 itu, levelnya terlalu tinggi, pasti sangat mengagumkan. Markas besar Klub Naga Hitam tidak tahu apakah ada Master Bintang 6, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti tidak akan melayani Yuan Ye sebagai Master Bintang 4. Mendengarkan nada bicara Landen Sen, hati Li Fei bergetar, mungkinkah Landen Sen berada pada level sesat dari Master Bintang 6? Sangat mungkin untuk memikirkannya. Li Fei mengambil napas dalam-dalam, Brother Lang, selama Anda dapat mempercayai saya, Li Fei, akan mengacaukan Anda di masa depan dan memberi Anda hidup saya. Mereka semua disebut saudara Landen Sen Lang, dan Li Fei tampaknya telah membuat beberapa tekad. Landen Sen tidak tersentuh sama sekali. Dia merasa bahwa pasukan bawah tanah di kota Huahai agak terlalu merajalela. Akan menyenangkan untuk memiliki seseorang di belakang untuk membantunya mengatasi masalah. Terutama dua bajingan, Wan Tianpeng dan Bos Zeng. Bos Zeng ini sangat pintar, dan tidak mudah bagi polisi untuk menemukan sesuatu. Otak Li Fei cukup bagus, dan dia harus bisa membantu dirinya sendiri. Melihat lebih jauh, jika Anda dapat mengendalikan semua pasukan bawah tanah di seluruh kota Huahai di tangan Li Fei, masalah Anda akan jauh lebih kecil dan hidup akan lebih nyaman. Oke, kalau begitu aku ingin kamu mengendalikan semua pasukan bawah tanah di Huahai. Aku bisa membantumu mengatasi beberapa masalah, tetapi setelah kamu mengendalikan situasi secara keseluruhan, kamu harus melakukan apa yang aku minta kamu lakukan. Kata Landen Sen. Li Fei terkejut, dia tidak tahu bahwa Landen Sen memikirkannya hanya untuk mengurangi masalah, tetapi bagi Li Fei, itu adalah mimpi yang sangat bersemangat. Li Fei tiba-tiba merasa bahwa darahnya akan terbakar. Dia tahu kemampuan Landen Sen yang terbaik, tetapi geng Hualong dan keluarga Luo mengempis di tangan Landen Sen. Dengan Landen Sen di belakang, Li Fei merasa bahwa tidak mustahil untuk mengendalikan semua pasukan bawah tanah di Huahai. Pemimpin semua dunia bawah di Huahai, gelar yang luar biasa. Brother Lang, tolong katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Aku, Li Fei, pasti akan melakukan yang terbaik untukmu, Brother Lang. Li Fei menepuk dadanya dan berkata, ingin melompat beberapa kali dengan gembira. Katakan di mana Yuan Ye pertama kali. Landen Sen bertanya dengan tidak sabar. Orang-orang dari Klub Naga Hitam akan datang ke kota Huahai dalam 2 hari. Jika mereka mengetahui tentang kematian Yuan Ye, mereka pasti akan sangat marah dan akan membuat Anda kesulitan untuk Brother Lang. Li Fei mengerutkan kening. Landen Sen mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan membereskannya. Begitu Yuan Ye meninggal, kamu bisa menangani hal-hal yang harus kamu tangani sendiri. Li Fei mengambil napas dalam-dalam, oke. Dia tahu apa yang dimaksud Landen Sen. Jika Yuan Ye meninggal, Li Fei pasti akan berdiri di gengnya sendiri sebelum orang-orang dari Klub Naga Hitam datang dan mencoba untuk mendapatkan semua anggota. Li Fei masih agak bergengsi di geng Hualong, dan kontak serta reputasinya jauh lebih baik daripada Sun Huo, dan ia mampu menjangkau kebanyakan orang.
Setelah bertanya tentang berita Yuan Ye, Landon Shen menutup telepon. Melihat waktu itu, sudah hampir jam 4 sore. Kebetulan Rose menelepon. Dia baru saja belajar tentang Landon Shen dari Queen Bai dan mengetahui bahwa Landon Shen telah dikunci di ruang bawah tanah es di minus 40 derajat selama lebih dari 1 jam, dan dia hampir tidak membuatnya takut. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, tidak perlu khawatir tentang itu. Landon Shen sebentar menghiburnya dan menutup telepon. Rose dalam suasana hati tertekan, dia secara membabi buta memintanya dari Landon Shen, dan tidak bisa membantu Landon Shen. Rose adalah wanita yang kuat, dan perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Landon Shen juga tidak kembali ke villa. Dia mengendarai Lexus dengan sebuah lubang di mobil dan melaju ke sebuah bar bernama Kecantikan Malam di distrik Xicheng. Setelah setengah jam, Lexus berhenti di sisi jalan. Sekelompok pejalan kaki menunjuk ke arah Lexus yang bocor dan bukan arus utama ini. Landon Shen tidak peduli untuk memperhatikan tatapan orang lain, dan dengan tenang keluar dari mobil dan berjalan menuju bar Yejiaren. Menjelang malam, Anda dapat mendengar nyanyian di bar dari luar, dan pria dan wanita berpakaian gaya non-mainstream masuk dan keluar dari tempat-tempat tersebut. Berjalan ke bar malam yang indah ini, dekorasinya cukup mewah, gaya yang disukai anak muda. Landon Shen menemukan tempat secara acak dan duduk. Seorang pelayan pria muda melangkah maju dan bertanya, "Boleh saya bertanya apa yang Anda butuhkan?" "Apapun, segelas anggur merah dan beberapa makanan ringan," kata Landon Shen santai. "Tolong tunggu sebentar," pelayan itu dengan cepat mundur. Tidak lama kemudian, segelas anggur merah dan piala diserahkan. Tuang anggur merah, Landon Shen mengocok piala dengan anggur merah di tangannya, dan mengalihkan pandangannya ke lantai dansa di tengah bar. Di tengah lantai dansa, sekelompok besar pria dan wanita muda menggeliat dengan lampu panggung berputar dan musik DJ. Tapi ada kecantikan muda dalam gaun hitam di tengah yang sangat mencolok dan cantik. Keterampilan menari dari indera, pinggang seperti ular air, sangat mempesona. Orang-orang dapat sangat tertarik dengan melihatnya. Kecantikan muda ini bukanlah gadis cantik di langit malam yang telah ditemui Landon Shen beberapa kali sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa perkembangan gadis itu benar-benar baik sekarang, dan sosok Ye Xingkong cukup panas, yang jauh lebih baik daripada Rose dan Sasa. Wajahnya diukir dengan hati-hati, rambutnya masih diikat dengan busur hitam, dan kaki putihnya terbungkus stoking hitam, pakaiannya sangat umum dan tidak konvensional. Langkah-langkah tarian yang elegan menjadikannya pusat dari lantai dansa. Landon Shen minum anggur merah dan menyaksikan menari langit malam berbintang. Tentu saja, Landon Shen tidak datang ke bar khusus untuk menonton gadis-gadis menari, tetapi untuk tujuan lain. Setelah mengetahui berita dari Li Fei, Yuan Ye akan datang sendiri ke sini sekitar pukul 5 atau 6 malam, dan tujuan Landon Shen secara alami adalah Yuan Ye. Tepat pada saat berikutnya, langit malam berbintang di lantai dansa bertemu dengan tatapan Landon Shen, dan wajahnya yang cantik berubah sedikit warna. Ye Xingski berhenti menari dan berjalan menuju Landon Shen. Landon Shen terus minum anggur merah dan makan makanan ringan. "Tuan Shen, jika Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya hari ini, mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu?" Ye Xingkong tersenyum. "Kamu bisa bicara denganku." Episode 270. Tempatmu. Landon Shen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bar Yejiaren ini dibuka oleh saudaraku Ye Chen. Baru-baru ini, saudaraku menyerahkannya kepadaku untuk mengurusnya selama liburan sekolah. Ye Xingkong duduk di seberang Landon Shen dan berteriak ke pelayan, "Xiao Fu, beri aku gelas anggur juga." "Oke, Sister Ye." Pelayan muda itu segera membawa piala. Ye Xingkong mengambil botol di atas meja tanpa menahan diri dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Landon Shen tersenyum, "Nona Ye, kebetulan saya ada di sini juga. Saya kira Anda harus berterima kasih kepada saya karena datang ke tempat Anda untuk minum nanti." "Sial, siapa anak yang sok suci itu?" "Ya, anak ini terlalu pura-pura, kan?" "Apa yang baik tentang anak itu, Sister Ye, perhatikan aku, kamu bisa bicara denganku. Ayo, karena kebajikanmu, bisakah Sister Ye melihatmu?" Melihat Ye Xingkong tersenyum dan bercakap-cakap dengan seorang pemuda, sekelompok anak muda dengan kesadaran diri yang baik disebut iri, cemburu dan benci. Ye Xingkong jarang berbicara dengan pria,
apalagi berbicara dan tertawa dengan pria. Banyak orang muda yang naksir di langit malam berbintang menunjukkan kesedihan dan kemarahan, ingin menjadi Landen Sen. Ye Singkong sedikit terkejut, dan tersenyum. Tuan Sen masih sangat misterius, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu akan tahu nanti, tapi itu bukan hal yang baik. Landen Sen melambaikan tangannya. Terakhir kali dia menghasilkan 100 juta yuan di kasino Ye Singkong, Landen Sen berhutang budi, dan kali ini dia harus membayarnya kembali. Ye Singkong bertanya-tanya tentang mengajukan pertanyaan. Boom! Dengan suara keras, pintu bar tiba-tiba ditendang terbuka, dan kacanya pecah. Semua orang di bar tidak bisa tidak terkejut, dan menoleh untuk melihat keluar. Saya melihat lebih dari selusin pria berotot melangkah ke bar, agresif, tampak buruk. Tes-tes, ini tempat naga gila. Sayang sekali. Pemuda berkepala berambut merah meludahkan dahat ke tanah, wajahnya mencibir. Apa yang sedang kamu lakukan? Sial, kamu mencari kematian. Sekelompok masai di bawah orang-orang Ye Singkong yang menonton adegan itu menjadi marah dan segera mengepung mereka. Musik di bar juga berhenti, dan ada keributan. Ekspresi Ye Singkong berubah, dan dia bangkit dan berjalan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Pemuda berambut merah itu menjerit. Ini aku. Ye Singkong menatap rambut merah di depannya dengan dingin dan berdiri. Setelah melihat langit malam berbintang, Hong Mao terkejut sesaat, melepas kacamatanya dan bersiul dengan sembrono, kecantikan, itu yang terbaik. Dia terlihat sangat panas. Tidak ada suara di bar, dan semua orang menoleh untuk melihat keluar pintu, bahkan Sister Ye berani menganiaya. Apakah orang-orang ini mencari kematian? Apakah kamu ingin mati? Jika kamu berani menggerakkan salah satu rambut Ye Sister, aku akan memotong tanganmu. Dua pengawal berotot yang menonton adegan berjalan dan segera berhenti di depan Ye Singkong, berteriak dengan kejam ke Hong Mao dan orang lain. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak mulai saling memarahi. Melihat bahwa dia akan melakukannya, Ye Singkong mengulurkan tangannya untuk memblokir beberapa pria kuat, dan berkata dengan ringan, jangan lakukan itu di venue, jangan memengaruhi tamu lain. Ya, Sister Ye. Kedua lelaki kuat itu menjawab dengan suara rendah. Hong Mao menatap langit malam berbintang dengan sedikit main-main, matanya menatapnya. Mata Ye Singkong yang indah memancarkan sedikit rasa jijik, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah saudara perempuan dari naga gila, ada apa dengan semua orang di tempatku? Si Cheng adalah situs Ye Chen. Meskipun Ye Chen sudah mencuci tangannya dengan piring emas, mazinya masih bertahan. Selain kasino, ada beberapa tempat hiburan di bawahnya, yang cukup kuat. Itu benar, yang saya cari adalah saudara perempuan Kuang Long. Saya Zhao Tian dari geng Hualong. Kami memiliki penjelasan dari Tuan Yuan, biarkan Anda mengikuti kami dengan patuh, kata Hong Mao dengan nada menghina. Hualong Gang. Ye Singkong melirik alisnya, dan bertanya dengan dingin, mengapa Hualong Gang memerintahkanku? Yaitu, apa yang Hualong bantu tarik? Kata Sister Ye, kita akan segera membunuh orang-orang ini. Sekelompok masai dahan di samping Ye Singkong berteriak dengan keras. Zhao Tian menamparkan bibirnya dan berkata dengan wajah penuh, sial, ikuti kami dengan patuh, kalau tidak kamu akan hancur. Langit malam berbintang tidak takut, dan seluruh orang memancarkan aura dingin, dan berkata dengan keras, semua orang, hari ini ditutup sementara, silakan kembali dulu, tidak perlu membayar tagihan. Begitu suara itu jatuh, semua orang di bar bergegas menuju gerbang. Lebih baik melakukan lebih banyak daripada melakukan lebih sedikit. Pihak lain agresif, seperti geng profesional, mereka tidak berani menonton pertunjukan di sini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir semua orang di bar sudah pergi, dan Landen Sen masih duduk di sana minum dan makan makanan ringan. Ye Singkong berkata, Hualong Gang, apakah Anda di sini untuk menendang ladang kami? Sejujurnya, Tuan Yuan meminta saya untuk mengikat Anda. Saya tidak berharap pemilik tempat itu begitu seksi dan tepat waktu, tetapi sangat disayangkan bahwa Guru Yuan tidak akan membiarkan saya memindahkan Anda. Hei, tapi seharusnya boleh menyentuh beberapa tangan. Zhao Tiangan tertawa setelah beberapa suara, matanya menunjukkan cahaya perak, dan dia menggosok tangannya dengan gembira. Berani bersikap kasar pada Sister Ye dan mencari kematian.
Seorang pengawal tinggi di sebelah Ye Xingkong bergegas dan membanting Zhao Tian ke pintu. Melihat bahwa pukulan ini akan mengenai Zhao Tian melintas, menghindari pukulan dengan meremehkan, dan menendang dengan cepat. Kuda itu ditendang 6 atau 7 meter jauhnya, dan jatuh ke tanah menjerit. Aku berani melakukan sesuatu pada pamanku, ini benar-benar sampah yang sangat kuat. Zhao Tian mencibir. Tuhan itu perkasa. Kakak Tian dapat menyelesaikan kelompokmu dengan jarimu. Sekelompok pria besar di sekitar Zhao Tian menunjukkan ejekan satu sama lain menurut pendapat mereka. Keterampilan Zhao Tian tak terbendung, bahkan naga gila legendaris mungkin tidak bisa mengalahkan Brother Tian. Keahlian Zhao Tian di geng Hualong adalah yang kedua setelah 4 jenderal utama. Baru-baru ini, ia dipromosikan oleh Yuan Ye, dan ia menjadi lebih arogan dan mendominasi. Melihat Ye Xingkong tidak mengatakan sepatah kata pun, Zhao Tian tersenyum liar. Apa? Gadis kecil yang cantik, apakah kamu takut? Tapi jangan khawatir, Paman, aku tidak tahan untuk melakukan sesuatu pada wanita cantik seperti kamu. Dengan kata-kata, Zhao Tian meraih langit berbintang malam dengan tangan besar. Landen Shen mendekatinya dan menyapu langit malam yang berbintang. Angin harum meniup wajahnya, dan langit malam berbintang jatuh di pundak Landen Shen. Zhao Tian melirik Landen Shen dan mengerutkan kening, bawang hijau manakah anak Anda? Berani menghentikan saya. Wajah cantik Ye Xingkong agak tidak wajar, dia belum pernah dipeluk oleh pria sebelumnya, ekspresinya sempit karena pelukan Landen Shen. Landen Shen melirik Zhao Tian dan bertanya, di mana Yuan Yeren? Berani berteriak pada Yuan Ye, mencari kematian. Zhao Tianhuo menamparkan wajah Landen Shen dengan tamparan.